melakukan dalam kehidupan kami menjadi pengalaman dalam hidup kami yang disaksikan, dilihat oleh orang lain, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dipakai dengan pimpinan kuasa dari Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, firman hidup, kami telah siap membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kembali kesempatan yang Tuhan berikan melalui kepada sidang di tempat ini. Pak Andre, Pak Priman, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, yang kesekian kali saya sudah bersama-sama yang memberikan kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan di GCA Kasih Anugerah di tempat ini. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-9, Roma pasal ke-10 maksudnya, ayat 9 sampai 10 sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, baik nasnya pun temanya oleh gembala sidang ataupun dari gereja di tempat ini. Saya akan membaca buat kita semuanya Roma pasal yang ke-10, ya ayatnya yang ke-9, sekalipun dikatakan ayat 9, tapi kita akan baca khususnya 10 karena satu pasal ini sangat berhubungan konteksnya ya, tentang keselamatan. Baik, saya akan baca demikian firman Tuhan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ayat 10, sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema ataupun topik firman Tuhan hari ini, yaitu kunci keselamatan. Kunci keselamatan. Teks yang kita baca ini berbicara tentang keselamatan. Bagaimana Paulus menyampaikan berita keselamatan kepada jemaat di Roma. Dan jemaat di Roma pada saat itu juga ada orang-orang yang masih punya pemahaman tentang keselamatan yang dihubungkan dengan hukum Taurat. Mereka mengerti, memahami keselamatan itu tidak cukup hanya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, tapi harus ditambahkan dengan hukum Taurat, maka selamat. Nah, hari ini kita bersama-sama mulai dikatakan kunci keselamatan. Ada kata kunci, berarti ada sesuatu yang dibuka dengan kunci itu. Ya, bagaimana seseorang bisa memperoleh keselamatan, menerima keselamatan? Semua orang di dunia ini sebenarnya membutuhkan keselamatan, tapi kecenderungan manusia pada saat ini hanya membutuhkan keselamatan dalam ukuran ataupun standar dunia. Dan semua agama mengajarkan tentang keselamatan. Tidak satu pun ada agama keyakinan tidak mengajarkan keselamatan. Tapi apakah sama keselamatan dalam kekristenan dengan agama keyakinan yang lain? Setiap hari kita bicara tentang keselamatan. Tadi istri saya sebelum berangkat ke sini, saya minta didoain, Tuhan sertai suami saya akan melayani selamat sampai tujuan. Diurapi Tuhan. Dan kita pun seringkali setiap hari kalau kita mau berangkat kemana pun berdoa, Tuhan sertai sehingga selamat sampai tujuan. Tuhan menyertai dalam perjalanan selamat sampai tujuan. Itu doa kita setiap hari berbicara tentang selamat, selamat, selamat. Itu dari kata keselamatan, berarti ada dasarnya selamat. Nah, hari ini mungkin bukan hanya ribuan orang, jutaan orang, baik dalam negeri atau Indonesia dengan luar negeri, mengucapkan selamat kepada Presiden terbaru, yaitu Prabowo Subianto dan wakilnya. Ucapin selamat karena selamat telah menerima kuasa, selamat melakukan tugas. Ini artinya bahwa keselamatan itu semua dibutuhkan
Yang mau disampaikan adalah keselamatan yang menuju kepada kekekalan. Amin. Setiap orang bisa saja selamat, panjang umur, umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin 100. Dia melewati semua itu. Tapi akhirnya dia harus tinggalkan dunia ini. Apakah sudah memiliki kepastian keselamatan? Apakah sudah memiliki kunci keselamatan untuk menuju kepada kekekalan itu? Maka hari ini kita bersama-sama kita melihat, kalau bantu next. Ya, tadi sudah Pak Prasil ulang lagi. Jika engkau mengaku dengan mulutmu, terus jangan dulu. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Perhatikan kata diselamatkan. Bagaimana seseorang bisa memperoleh keselamatan? Lanjut. Ya, setelah dikatakan dari setiap agama, keyakinan, kepercayaan mengajarkan tentang keselamatan, mengajarkan tentang surga, berbicara tentang neraka. Ini semua agama punya konsep keselamatan. Tapi apa perbedaan konsep keselamatan di non-Kristen dan orang Kristen, atau bisa katakan pengikut Kristus? Yang pertama, non-Kristen. Mereka mengatakan bahwa keselamatan itu adalah engkau harus hidup benar, hidup suci, maka kau akan diselamatkan. Yang kedua, dikatakan engkau hanya banyak berbuat baik, banyak beramal, maka engkau akan diselamatkan. Karena nanti di surga itu akan ditimbang mana yang lebih baik, kebaikan atau kejahatan. Kalau kebaikan maka engkau akan selamat. Berikutnya, dikatakan harus rajin beribadah, tekun beribadah, sungguh-sungguh beribadah. Maka hari ini kita belajar bersama-sama, apakah juga orang Kristen untuk memperoleh keselamatan dengan 3 cara ini? Kalau ini, maka kita tidak ada bedanya dengan kepercayaan keyakinan yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan kekristenan? Baik, beda atau sama? Mari kita perhatikan, pasti beda. Lanjut. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan untuk berbicara tentang keselamatan. Kita tidak boleh menggunakan atau pakai istilah ini. Ada 3 istilah yang sering kita dengar. Ya, kamu nanti kalau mati masuk surga atau tidak? Saya tidak tahu, itu urusan Tuhan. Ya? Atau saya coba bertanya dulu kepada mereka yang punya gelar sarjana STH, karena mereka itu seringkali sok tahu STH. Ya? Tidak tahu, itu urusan Tuhan. Memang lo udah pernah ke surga? Kok tahu tentang surga? Tidak tahu. Yang kedua, yang sering kita dengar, semoga selamat, mudah-mudahan. Dan berikutnya, yang berikutnya insya Allah. Ini yang ada. Artinya 3 ini pengertiannya tidak ada di dalam kepastian. Jangan sampai umat Kristen yang sudah sekian lama beribadah ke gereja, bahkan ikut dalam pelayanan, masih punya pemahaman seperti ini. Maka keselamatan di dalam kekristenan atau apa yang diajarkan Alkitab, next. Lanjut. Jadi urusan keselamatan, Bapak Ibu harus yakin dengan penuh dengan istilah ya dan amin. Amin. Ya dan amin. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh lagi ada saya tidak tahu, maunya si ke surga, maunya si selamat. Itu menunjukkan saudara tidak punya kepastian. Keselamatan yang dijamin oleh Kristus, ya dan amin. Lanjut. Perhatikan. Bapak Ibu baca Ibrani 9 ayat 27.
Ini dikatakan bahwa kesempatan bagi kita hanya satu kali pada saat hidup di dunia ini. Maka dikatakan pada Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Karena kita hidup berapa lama pun pasti mati. Pasti mati. Kematian ada yang membawa kepada kebinasaan ke neraka, tapi ada kematian yang membawa kepada kekekalan. Maka orang percaya pada saat biasanya ibadah penghiburan dikatakan kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru, untuk masuki keselamatan yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Kristen dengan non-Kristen memiliki perbedaan. Orang non-Kristen mati satu kali, mati dua kali, hidup satu kali, hidup selama di dunia ini. Mati, sadar mati, nanti akan mengalami kematian nanti, kematian kekal dua kali mati. Yang disebut dengan di Wahyu 21:8, kematian yang kekal. Wow. Tapi bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Alkitab katakan kita sekali mati dua kali, sekali mati dua kali. Hidup di dunia ini menikmati segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Berapa lama kita akhirnya kita mati, entah melalui apapun kita akan mengalami kematian. Tapi kematian bagi kekristenan bukan suatu ketakutan, suatu yang mengerikan, tetapi sukacita. Amin. Berkasih Tuhan, ada apa? Tuhan siapkan kehidupan yang kekal. Kita masuk ke surga, kita masuk ke Firdaus, bahkan kita akan masuki namanya Yerusalem baru, langit dan bumi baru. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Jika kita melakukan ketiga hal ini, yang pertama, kunci memperoleh keselamatan, menerima keselamatan kekal itu, yang pertama, miliki pengenalan yang benar akan Kristus. Harus memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Mengapa? Karena semua kepercayaan agama mengajarkan tentang Allah. Apakah Allah mereka dengan Allah kita sama? Ada orang mengatakan sama-sama mengajarkan kebaikan, iya. Tapi dalam hal bicara tentang keselamatan sangat berbeda. Hanya dalam kekristenan yang memberikan kepastian keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini Rasul Paulus yang berbicara kepada orang-orang Yahudi, berbicara kepada jemaat di Roma yang hidupnya masih bergantung kepada hukum Taurat. Ternyata mereka belum mengenal Allah yang benar. Maka mereka menolak Allah yang benar ketika datang Kristus kepada mereka. Yohanes 1:11, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya, menolaknya. Mengapa demikian? Di ayat 1 dan 3 mari kita perhatikan dari kitab Roma pasal 10 ini. Berkata demikian, Paulus berkata demikian. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan demikian, saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah supaya mereka diselamatkan. Ini doa dan harapan dari Rasul Paulus kepada mereka. Mereka ini dalam konteks ini siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Perhatikan, tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Perhatikan ayat ini. Luar biasa, Paulus berkata keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan.
Aku punya kesaksian tentang mereka. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Itu baik atau tidak? Baik. Dan harus memang seperti itu. Tapi kesungguhan mereka itu berdasarkan dengan hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hukum Taurat. Mereka sungguh-sungguh melakukan apapun perintah hukum Taurat. Peraturan dalam beribadah dengan hukum Taurat. Mereka sungguh-sungguh untuk melakukannya. Tapi yang kita katakan, Paulus katakan tanpa pengertian yang benar. Justru mereka menolak kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini bahaya sekali. Seorang bangsa namanya bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa kesayangan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Hosea 6 ayat 4 atau Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu ayatnya kan? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, sebab mereka yang menolak pengenalan Aku. Luar biasa. Jauh-jauh Hosea sudah bilang. Luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ini bicara tentang keselamatan tidak bisa bicara hanya 35 menit. Ini berhari-hari, bahkan itu 4 SKS kalau di perguruan tinggi teologi itu tidak cukup, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi hari ini kita melihat secara praktis kunci keselamatan yang pertama, itu yang paling penting adalah kita harus mengenal Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar itu? Di ayat kelima, ayat keempat dikatakan, perhatikan Allah yang benar itu. Di ayat keempat dikatakan ini, perhatikan baik-baik. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kebenaran itu dikatakan adalah di dalam Kristus. Yesus pernah berbicara apa yang dikatakan oleh Musa, para nabi di perjanjian lama, berbicara tentang Aku. Inilah Aku. Allahnya nenek moyangmu yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Akulah Allahmu. Maka Yesus pernah berkata di depan orang Farisi ahli Taurat, sebelum Abraham ada, Aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Artinya Yesus mengatakan kekekalannya, keberadaannya di dalam kekekalan. Orang-orang Farisi yang tahu pada saat itu marah. Mereka mau melempar Yesus dengan batu. Mengapa? Karena Yesus mengatakan, Akulah Allahnya nenek moyangmu. Maka Aku sudah ada di dalam kekekalan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengenal Yesus Kristus Allah yang benar. Jangan hanya kita tahu pada saat Dia dikandung oleh Maria, lahir, dibesarkan, dibaptis, lalu mati di kayu salib dan bangkit. Tidak cukup. Harus kita tahu sebelum Dia berinkarnasi, sebelum Dia ada di tengah-tengah dunia ini, sebelum Dia lahir di Bethlehem, ada di mana Yesus. Itu harus kita pahami dengan benar. Karena hari-hari ini dari gereja dengan pakai seperti ini, dengan berdiri dengan vaksinasi yang mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan sejati, bukan juru selamat sejati. Yesus Kristus bukan Yahweh. Yesus Kristus bukan setara dengan Allah, tidak setara dengan Bapa. Itu dari gereja. Apa yang mengasih Tuhan? Bapak dikatakan, Aku tidak percaya dan menolak ajaran dari para konsili-konsili yang mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Tapi sudah terlanjur. Tapi saya beda dengan mereka. Yesus tidak setara dengan Bapa. Hati-hati. Itu keluar di gereja. Dan saya percaya di gereja GCA ini menolak ajaran seperti itu. Amin. Amin. Terlalu banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Salah satu yang kita baca 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20. Saya akan baca buat kita semuanya.
Waktu kita baca secara cepat, dikatakan 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang 20. Bapak Ibu perhatikan. Apa dikatakan di ayat ini? Perhatikan baik-baik, dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa itu anak Allah? Allah Yesus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pada siapa? Orang yang percaya kepada Kristus. Supaya kita mengenal yang benar. Perhatikan. Supaya kita mengenal yang benar. Lalu dilanjutkan. Kita ada di dalam yang benar. Di dalam siapa yang benar itu? Dikatakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dikatakan dialah Yesuslah Allah yang benar. Berarti di luar Yesus bukan Allah yang benar. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Pengertian itu dikaruniakan Tuhan kepada kita oleh pekerjaan Roh Kudus, mengaruniakan pengertian kepada kita untuk mengerti Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Sehingga kita percaya kepada Allah yang benar itu, namanya Yesus Kristus. Dari keselamatan dari Bukit Sion, lagunya itu artinya keselamatan dari Yesus Kristus. Amin. Bapak dikasih Tuhan. Luar biasa. Bapak yang dikasih Tuhan, kita mau menjelaskan tentang Yesus Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Dengan cara apapun, kalau Roh Kudus belum bekerja, dia akan tetap tolak. Mungkin mengucilkan, merendahkan, mentertawakan. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Banyak di TikTok, di YouTube. Orang Kristen punya Tuhan, punya jenis kelamin. Orang Kristen punya Tuhan, punya jenggot, rambut tribun, dan yang lain sebagainya. Wajar mereka bicara seperti itu apapun, karena mereka belum dikaruniakan pengertian. Tapi bagi kita sudah dikaruniakan pengertian. Amin. Amin. Jadi Yesus Kristus jangan pernah kita ragu, Dia adalah Tuhan yang benar. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Karena pengenalan yang benar akan Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, itu akan menuntun kita mengaku dan percaya kepadanya. Maka yang kedua, kunci keselamatan itu, supaya kita menerima keselamatan, itu harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada kata mengaku dengan mulut. Mengaku dengan mulut berarti berkata-kata, mengucapkan. Jadi sangat jelas dikatakan di sini bahwa mengaku dengan mulut berarti kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Boleh kasih Tuhan. Saya tidak bisa baca yang ada di ujung saja, tapi kita sudah di sini. Jadi yang kedua tadi dikatakan harus mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, lihat ke 9a itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya pengakuan terbuka terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini banyak orang Kristen malu dengan agama Kristen, malu dengan pengikut Kristus. Dia menyembunyikan identitasnya. Bukan berarti mengatakan, oh aku Kristen loh, aku pengikut Kristus loh. Tidak harus seperti itu. Bahkan orang Kristen di tengah keramaian pada saat makan tidak berani berdoa, menunjukkan bahwa orang memiliki orang Kristen. Nanti orang lain tak mau saya orang Kristen, takut direndahkan, dikucilkan. Saudara kasih Tuhan, dulu waktu cinta murah-murah, makan di warteg, makan di warung Padang, doanya kencang sekali.
Padahal memakan itu. Segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Diberkati nama kami. Amin. Penginjilan padahal itu hanya makan. Tapi hari-hari ini sudah banyak orang Kristen tidak punya keberanian untuk seperti itu. Itu luar biasa. Tapi kasih Tuhan. Mengaku ya sebagai Tuhan berarti mengaku bahwa Dia adalah Allah yang datang dari dunia dalam bentuk manusia menyelamatkan umat manusia. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya mengakui Yesus Kristus Dia Tuhan, tapi tidak mengakui Dia setelah menjadi manusia, itu adalah ajaran sesat. Keliru. Atau sebaliknya, ada yang mengatakan Yesus itu hanya manusia, Dia bukan Tuhan. Apalagi Dia bisa satu lagi. Makanya Paulus di ayat ini mengatakan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, nanti kita percaya dalam hati bahwa Dia telah dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Apakah Tuhan pernah mati? Kalau Tuhan mati, maka itu bukan Tuhan. Bertentangan dengan sifat kekekalan yang dimiliki. Berarti yang mati siapa? Manusianya. Bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Maka iman Kristen dibangun atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah dasar iman kita. Maka Paulus mengatakan di kitab Korintus, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Hanya mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kita sebagai pengikut Kristus. Dan itu kebohongan. Karena Yesus mengatakan, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dengan dia menderita akan mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan Yesus mengatakan demikian. Juga para nabi juga menubuatkan demikian. Kalau itu terjadi, berarti kebohongan. Tapi yang benar adalah Paulus katakan, Dia sungguh-sungguh bangkit. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Di dalam Roma 10:9 menyatakan bahwa dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan dengan iman yang tulus akan kebangkitan Kristus, maka dia menerima keselamatan. Mengapa? Karena melalui pengakuan kepada Yesus Kristus. Bahkan nanti kita lihat, jangan malu karena engkau percaya kepada Kristus. Ini menekankan apa? Pentingnya iman, pengakuan sebagai tanda keselamatan. Penting pengakuan. Jangan sampai malu-malu kita mengatakan kepada orang lain kita pengikut Kristus, ketakutan. Orang-orang yang tidak mau bersaksi tentang Kristus barangkali belum tahu bagaimana cara bersaksi, tapi banyakkan karena takut. Sekolah Tinggi Teologi Kata Rasul Indonesia semester 3 mereka sudah menginjil, memberikan laporan penginjilan. Mereka semester 1 tentu sudah dilatih penginjilan. Bahkan mereka praktik pelayanan di lapangan pun pelayanan utama adalah penginjilan. Maka tempat-tempat pelayanan di mana mereka harus diterima untuk pelayanan penginjilan. Kalau tidak diterima, jangan diutus ke situ. Karena saya utus gereja Jawa Tengah. Satu gembala di pedesaan itu melarang mereka untuk melakukan penginjilan. Saya tanya udah berapa bulan kalian belum ada hasil penginjilan? Dilarang malah Pak Gembala, kau hanya 6 bulan di sini, setelah kau pergi, gereja dibakar orang. Hingga mereka pergi pun dibentukkan, tidak mungkin supaya jangan salah ngomong. Sekalipun sudah bulan ketiga, saya tarik, saya pindahkan ke jualan. Ternyata di sana mereka bisa menginjil nelayan, menginjil tukang becak, penari becak, menginjil orang-orang yang ada di sekitar gereja itu. Aman-aman aja ke gereja. Luar biasa. Inilah kalau gembala yang tidak pernah belajar tentang penginjilan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Biasanya banyak orang Kristen takut menginjil karena takut direndahkan. Tapi kalau kita sudah punya iman yang tulus kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, tidak pernah takut mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Amin. Itu bisa tentang keselamatan. Jadi harus ada pengakuan ya dengan perkataan kita. Lalu yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, perhatikan.
Tujuan Paulus Roma 10:9 ini untuk apa? Menekankan pentingnya iman, pentingnya pengakuan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dalam rangka apa? Untuk menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah hanya melalui karya Yesus Kristus. Rasul Paulus berupaya menjelaskan bagaimana keselamatan diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan beramal, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Bukan. Hukum Taurat mau mengajarkan kebaikan. Maka kalau kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus di kitab Efesus pasal 2 ayat 9, engkau diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan usahamu, bukan hasil pekerjaan, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang memegahkan diri, bukan usaha, bukan hasil pekerjaan, tapi pemberian Allah, kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Tuhan memberikan. Tapi jangan salah sampai paham. Oh, kalau begitu Pak, tetap aja kita berbuat dosa, tetap nanti selamat. Bukan begitu. Maka ayat 10 dikatakan, engkau diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Bukan berbuat baik supaya diselamatkan, bukan beribadah supaya diselamatkan, rajin kasih persembahan perpuluhan supaya diselamatkan. Kalau kita menyembah Tuhan untuk berkeselamatan, tidak. Tapi kita lakukan semuanya itu, berbuat baik, beramal, beribadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh dengan talenta karunia yang Tuhan berikan, karena kita mencintai mengasihi Tuhan, karena kita sudah ada di dalam keselamatan, bukan untuk diselamatkan. Amin. Yang ketiga, mari kita bersama-sama. Kunci menerima keselamatan untuk kali ketiga, yaitu dikatakan di ayat ke-9b, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Percaya dalam hatimu. Mengapa ditekankan oleh Rasul Paulus? Tidak hanya dikatakan mengaku dengan mulut, tapi ditekankan lagi percaya dalam hatimu. Luar biasa. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sekaligus perkataan ini mengatakan kepada kita, percaya Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi firman, yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1:12. Kristus yang telah dikatakan Allah yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia. Dia yang sudah datang ke dunia menjadi manusia. Dia mati, dia bangkit. Percaya, imani. Sekalipun pada saat itu kita tidak ada balas, tapi dengan firman Tuhan ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kepada kita, menunjukkan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, kebangkitan Kristus itu sebagai bukti kemenangan, dan juga dikatakan bukti kemenangannya atas dosa dan kematian. Luar biasa. Yesus mengalahkan kematian untuk memberikan kehidupan. Kematian Yesus bagi kita membawa kepada kehidupan. Maka Yesus mengatakan, sekalipun engkau mati, tapi engkau akan hidup. Amin. Amin. Maka Paulus mengatakan, jika aku hidup adalah hidup untuk Kristus. Jika aku mati, hidup mati untuk Kristus. Hidup dan mati ada untuk Kristus. Wow, luar biasa. Bapak bukan kasih Tuhan. Mereka perhatikan, kebangkitan Yesus itu adalah berita sentral kekristenan yang harus diberitakan, yang harus kita yakini dengan kokoh dan kuat. Jangan sampai kita pernah ragu hal itu, karena di luar sana ajaran mengatakan sebenarnya bukan Yesus yang mati di kayu salib, tapi salah satu muridnya namanya Yudas. Yang disalibkan bukan Yesus. Bahkan diajarkan juga mengatakan Yesus sebenarnya tidak mati, Yesus hanya pingsan. Dan dikatakan Yesus tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini semua ajaran palsu, Injil palsu yang harus kita tolak. Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu, dia manusia sejati itu, dia mati dan bangkit. Kebangkitan Kristus itulah justru dasar iman kita. Bahkan kita akan menanti Kristus datang yang kedua kali, yaitu dengan manusia. Manusia itu yang kita dipermuliakan. Hari ini bersama-sama kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Tuhan. Tadi 3 kunci
Untuk menerima keselamatan itu pertama harus memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, yang benar akan Allah. Yang kedua, kita harus mengaku dengan mulut kita, dengan perkataan kita bahwa Yesus Kristus Tuhan. Perkatakan itu setiap hari dalam hidup iman kita dengan iman yang tulus. Lalu berikutnya, percaya dalam hatimu bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit, bahkan telah naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kita yang percaya kepada-Nya. Maka kita menerima keselamatan. Maka hari ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Perenungan yang pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti kita menunjukkan perlunya pengakuan terbuka. Jangan pernah malu. Pengakuan ini adalah pernyataan iman dan juga penghargaan terhadap kedaulatan dan keilahian Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan. Dan berikutnya perenungan bagi kita. Di sini Paulus menekankan pentingnya keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan yang tulus, jangan pernah ragu, yaitu tentang Yesus yang telah bangkit, yang merupakan dasar iman kita. Melalui kebangkitan, ingat, Yesus telah mengalahkan dosa, Yesus telah mengalahkan kematian, dan kita pun diberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dosa membawa kepada kejahatan, dosa membawa kepada kebinasaan. Maka kita sudah menang atas dosa itu. Bahkan Paulus mengatakan dalam Roma 8, kita lebih daripada pemenang. Amin. Bahkan mengalahkan kematian. Makanya orang yang mati dalam Kristus akan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu disebut dengan keselamatan. Dan berikutnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui Roma 10 ayat 9 ini mau menekankan bahwa iman dan pengakuan yang tulus terhadap Yesus sebagai Tuhan dan keyakinan dalam kebangkitan adalah pondasi yang diperlukan untuk menerima keselamatan. Amin. Kematian, kebangkitan Kristus adalah pondasi untuk menerima keselamatan. Pentingnya, perhatikan lagi yang kita renungkan, pentingnya memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, memiliki hubungan yang benar dengan Kristus sebagai cara menuju pada keselamatan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang keempat yang kita perhatikan, pentingnya hubungan pribadi dengan Yesus. Artinya apa? Kalau kita orang sudah punya keselamatan yang dikaruniakan Tuhan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, maka kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu berarti mencerminkan komitmen kita, hubungan kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena melalui hubungan kita dengan Tuhan, maka apa terjadi ketika kita connect terus dengan Tuhan, tidak pernah putus. Itu menunjukkan kita sedang ditransformasi, sedang diubah oleh Tuhan. Maka dikatakan orang Kristen harus berubah dan berbuah. Amin. Berubah karena kita sudah menjadi milik Kristus. Berbuah karena sudah ada perubahan. Berbuah berarti menjadi saksi bagi Kristus kapanpun, dimanapun. Makanya Paulus mengatakan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil, beritakanlah firman. Ini bukan tugas kepala, tugas pendeta, tugas sebagai ketua STHSPD, bukan. Tapi ini semua umat percaya harus bersaksi. Amin. Harus bersaksi melalui cara hidup kita, bahkan perkataan kita secara langsung. Ya, maka saya mengatakan hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tutup bahwa keselamatan itu telah dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sedang berjalan. Kita belum ada di keabadian, masih ada di dunia. Dalam perjalanan sedang ini jangan sampai pernah luntur iman kita. Milikilah iman yang sungguh-sungguh sampai saatnya akan masuk di dalam kekekalan itu. Dan tidak akan pernah kita ragu bahwa kita inilah orang-orang yang akan diselamatkan. Jangan pernah ragu bahwa kita pasti menerima keselamatan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengenal Kristus dengan benar, pengakuan dengan mulut, percaya dalam hati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama bahwa kunci keselamatan adalah yang pertama harus mengenal Allah dengan benar. Dan Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus. Dia Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita. Dengan pengenalan itu menuntun kita untuk datang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, dan iman yang sungguh-sungguh, iman yang tulus bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang telah mati dan bangkit, dan itu menjadi fondasi dasar iman kita. Dan semua keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan ini. Kita jaga dan kita beritakan kepada orang lain. Dengan apakah kita membalas keselamatan yang anugerahkan Tuhan kepada kita? Selain kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, masuk dalam rencananya, melakukan kehendaknya, taat kepada perintahnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tugas kita, ini tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Masih banyak di sekitar kita yang belum memiliki kepastian keselamatan. Mereka masih mengatakan, saya tidak tahu, mudah-mudahan, tergantung kepada amal dan perbuatan baik saya. Ketika kita melihat, mendengar mereka seperti itu, apakah kita tinggal diam, tidak bersaksi kepada mereka? Jangan pernah takut bersaksi, karena Tuhan berjanji mengatakan dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan yang menyertai para rasul, Tuhan yang sama yang menyertai kita. Karena itu jangan pernah takut bersaksi, kapanpun, dimanapun. Mungkin dalam rumah tangga kita ada asisten rumah tangga, ada supir pribadi, atau siapapun teman kita, sahabat kita yang tidak seiman dengan kita. Tugas kita hanya bersaksi. Roh Kuduslah yang akan bekerja, yang menjamah hati orang itu sehingga mengaku Yesus adalah Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan. Beritakan dengan kasih Kristus. Jangan pernah takut. Jangan biarkan mereka masuk dalam penghukuman yang kekal. Pulang dari tempat ini, jika ada di antara keluarga kita siapapun kita, katakan dengan penuh kasih, oh Tuhan mengasihi. Tuhan punya rencana indah bagimu. Tuhan ingin menyelamatkanmu seperti menyelamatkan saya. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Buka hatimu dan percaya kepada-Nya. Amin. Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam nama-Nya, yang percaya dalam nama Yesus, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka menjadi anak-anak Allah. Ketika kita memiliki status sebagai anak-anak Allah, berarti kita memiliki keselamatan yang kekal. Nah, keselamatan itu hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus, tidak ada tempat lain. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri buka pintu, kata Yesus. Lihat aku berdiri buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan atau bersekutu bersama-sama dengannya. Masih ada di antara kita yang masih ragu tentang kepastian keselamatan. Saat ini Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Dia mengetuk pintu hatimu karena ingin masuk di dalam hatimu, masuk dalam hidupmu, bertahta dalam hidupmu. Ketika dia berjanji akan masuk, itu adalah pasti. Miliki iman. Buka hatimu, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada keraguan-keraguan yang tidak pernah datangnya dari Tuhan, tapi dari setan, dari kedagingan, dari dunia ini, buka hati kita, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Percaya kepada Kristus. Jika mengatakan kepada Kristus, ini aku Tuhan, terima kasih aku membuka pintu hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kematian-Mu di kayu salib. Semua Tuhan lakukan untuk menebus dosa-dosa. Mulai hari ini aku telah buka hatiku dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Juru Selamatku, Engkau adalah Tuhanku, bertahta dalam hidupku. Saudara yang masih ragu-ragu, silakan berdoa dengan cara seperti ini. Doa bukan menyelamatkan, tetapi imanmu yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Membuka hati untuk rohmu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sedang hambanya Pendeta Andre untuk berdoa. Membuka hati untuk rohmu Tuhan. Karena saja buka hati rohmu Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang punya masalah Tuhan sudah buka jalan buat kami. Saya percaya bahwa hanya Yesus yang buat kami kuat sampai malam hari ini. Berkat hamba mereka Allah Tuhan berkati semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Berkati sekarang dulu. Baik, kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada